Terima kasih masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, sidang perdana pra-peradilan Rizik Syihab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum meminta hakim anulir status tersangka dan penahanan Rizik Syihab. Menggelar sidang perdana pra-peradilan Rizik Syihab terkait status tersangkanya dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik Syihab melalui kuasa hukumnya meminta penetapan tersangkanya dianulir dan meminta dibebaskan dari tahanan. Permohonan ini disampaikan kuasa hukum kepada Majelis Hakim pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Ahmad Sayuti. Sidang pra-peradilan ini sempat dihentikan sementara karena kuasa hukum harus memperbaiki dan menambahkan surat permohonan gugatan yang dilayangkan ke penyidik Polda Metro Jaya. Tim hukum belum menyantumkan jurisprudensi putusan MK. Hari ini pasti namanya sidang pertama itu adalah pembacaan permohonan ya, pembacaan permohonan pra-peradilan. Tapi nanti kita ada sedikit perbaikan ya gitu ya, karena kemarin kan kutipan pasal-pasal belum kita masukkan, ini kutipan pasal-pasal jadi perbaikan minor ya. Gitu kita masukkan hari ini gitu kan. Nah, begitu. Dan sekarang kita masih menunggu juga teman-teman kuasa hukum lain gitu ya. Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat 14 November 2020. Saat ini Rizik ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Kasus kerumunan yang melibatkan Rizik Syihab berawal dari penjemputan dirinya di Bandara Soekarno-Hatta November lalu. Polisi kemudian tetapkan pimpinan Front Pembela Islam itu sebagai tersangka. Berawal dari kedatangan Rizik Syihab ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Selain itu digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Dalam kasus kerumunan ini sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Dalam kasus kerumunan Petamburan, polisi telah menahan Rizik Syihab. Alasan penahanan agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah penyidikan. Rizik Syihab dijerat dengan pasal 160 dan 216 KUHP tentang penghasutan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Artis Giselle Anastasia atau Giselle mangkir dari pemeriksaan polisi terkait video asusila yang viral di media sosial. Sementara teman pria Giselle berinisial MYD penuhi panggilan dan diperiksa sebagai tersangka. Dua tersangka yang dijadwalkan pemeriksaan kasus video asusila adalah artis Giselle Anastasia dan teman pria Giselle yang ada di video berinisial MYD. Namun dalam pemanggilan kali ini, Giselle mangkir karena sedang ada keperluan lain. Polisi kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan Giselle pada Jumat 8 Januari 2021. Sementara tersangka MYD tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun dalam pemeriksaan ini, MYD tidak memberikan keterangan terkait pemeriksaan dirinya. Setelah tiba di Polda Metro Jaya, MYD langsung menuju ke ruangan di Reskrimsus Polda Metro Jaya dan menjalani rapid test dan antigen dengan hasil negatif. Sekitar pukul 10.30 tadi, saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test. Hasilnya non-reaktif. Rapid test antibody non-reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaannya seperti apa. Kemudian untuk saudari JA tadi belum berapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali.
ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini. Gisel dan MYD menjadi tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dan menangkap 2 tersangka penyebar video asusila yang viral pada November lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemeriksaan terhadap tersangka MYD telah selesai. Langsung saja kita bergabung dengan Hasbiullah di Polda Metro Jaya. Ya Hasbi, apakah pemeriksaan terhadap tersangka Nobu sudah selesai? Tadi 10 menit lalu sekitar 21.48 dan 12 jam diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya MYD yang adalah pemeran pria bersama Gisel di video asusila berdurasi 19 detik keluar dari Direktorat Reskrim khusus Polda Metro Jaya, dan kemudian tadi bertemu oleh wartawan dan ditanyakan beberapa pertanyaan, namun MYD hanya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan kemudian juga dia memenuhi panggilan ini karena dia merasa adalah warga negara yang baik. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara MYD selaku tersangka. Dan sebagai warga Indonesia, saya taat hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan pada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Ada berapa pertanyaan? Ya, setelah meninggalkan dan memberikan statement tersebut dan meninggalkan Polda Metro Jaya, MYD atau Nobu ini menaiki mobil berwarna abu-abu bersama keluarga, sepertinya entah tante, entah orang tuanya begitu. Saat kami tanyakan, mereka hanya terdiam saja. Lalu kemudian juga untuk Gisel nantinya akan diperiksa pada tanggal 8 Januari 2021 hari Jumat. Kali ini Gisel juga tidak dihadirkan karena memang beralasan sedang menjemput anaknya di Bali. Kemudian keduanya ini dituntut atas dasar Undang-Undang Pornografi dan juga ITE nomor 44 tahun 2020. Lalu kemudian juga untuk Gisel dikenakan pasal 4 tentang penyebaran dan juga pasal 8 sengaja menjadi objek. Dan juga sejauh ini kami juga terus mengikuti dan juga terus mengupdate fakta-fakta terbaru, dan kami juga tadi menanyakan kepada MYD apakah ada pertanyaan dan berapa jumlah pertanyaan yang diajukan oleh pihak kepolisian, namun MYD tidak menjawab sejauh ini. Ketika kami menghubungi Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus, belum ada jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. April. Terima kasih Hasbiullah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif diperiksa polisi terkait kerumunan aksi 212 Desember tahun lalu. Pemanggilan tersebut merupakan yang kedua bagi Slamet Ma'arif. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pagi tadi. Ia didampingi beberapa orang kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan, dipanggil sebagai saksi atas kerumunan yang terjadi pada 18 Desember lalu. Dalam kasus ini, Slamet Ma'arif diperiksa sebagai saksi. Ia mengaku tidak menghadiri aksi karena sudah dibubarkan polisi. Ini belum sampai lokasi. Saya dengar udah selesai acaranya, dibubarkan, ya saya balik arah. Bahkan saya menghimbau untuk segera membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Panggilan sebagai saksi, panggilan kedua, karena panggilan kemarin saya ada acara yang sudah terjadikan di luar kota. Ini panggilan kedua, saya hadir hari ini.
Pada tanggal 18 Desember 2020, ratusan orang menggelar unjuk rasa menentang penangkapan Imam Besar FPI Rizik Syihab dan menuntut penuntasan kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 2020. Dalam kasus kerumunan aksi 1812 ini, polisi telah menetapkan 7 tersangka karena membawa senjata tajam dan narkoba saat aksi berlangsung. Pemirsa, setelah menjalani hukuman selama 15 tahun, terpidana kasus terorisme sekaligus pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir bebas murni pada 8 Januari mendatang. Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir akan dikawal ketat pasukan Densus Anti Teror 88 Mabes Polri. Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dijadwalkan akan bebas murni usai menjalani masa hukuman di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat 8 Januari mendatang. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menyatakan seluruh persyaratan pembebasan terhadap Abu Bakar Ba'asyir telah terpenuhi. Ba'asyir telah menjalani masa hukuman 15 tahun penjara, dipotong sejumlah remisi hingga 55 bulan. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memastikan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini nantinya akan mendapatkan pengawalan ketat aparat gabungan, termasuk melibatkan pasukan Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Yang akhirnya setelah melalui proses menjalani pidana, nanti hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 akan kami bebaskan. Tentunya pembebasan ABB dilakukan oleh lapas yang akan berkoordinasi dengan stakeholder pengamanan-pengamanan terkait, karena dalam rangka pembebasan napiter ini masih dilakukan upaya pengawasan-pengawasan lanjutan oleh pihak-pihak terkait untuk keamanan dan ketertiban yang bersangkutan sendiri. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mengimbau para pengikut maupun santri Abu Bakar Ba'asyir untuk tidak menjemput pada saat pembebasan di Lapas Gunung Sindur Bogor untuk menghindari kerumunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mabes Polri membeberkan peran salah satu pimpinan Jamaah Islamiyah, Para Wijayanto. Para Wijayanto adalah pimpinan tertinggi Jamaah Islamiyah 2008-2019. Di bawah kepemimpinannya, Wijayanto membangun sistem baru, membangun Jemaah Islamiyah yang sudah hancur. Sebelum menjadi Amir, ini Para Wijayanto ini adalah sebagai pemimpin tertinggi di jajaran JI ataupun Jamaah Islamiyah, yang waktu itu masa kepemimpinannya Amir Jarkasih ya, alias Zahroni alias Mbah. Kemudian pada saat itu Harjayanto itu sebagai apa? Dia sebagai memegang jabatan sebagai Qoid Wakalah ya, Qoid Wakalah itu. Tentunya dengan jabatan itu yang bersangkutan, ya, Para Jayanto ini mempunyai wilayah yang dia lakukan, gitu ya, yang dia bangun. Itu dia ada di Jawa Tengah, wilayah teritorialnya itu. Dan juga selain itu juga dia mengelola personil JI yang ada di Jawa Tengah itu. Kemudian sejak tertangkapnya Amir Zarkasih itu di tahun 2005, dan kemudian juga tertangkapnya Panglima Asari ya, Panglima Asari, yaitu atas nama Abu Dujana itu tahun 2007, sehingga organisasi JI itu vakum, artinya tidak ada pemimpinnya, adanya kekosongan ya, kekosongan di tahun 2007 sampai 2008. Waktu menjadi Qoid Wakalah itu berarti masih JI yang lama ya, artinya
wakalah artinya menguasai satu wilayah. Jadi waktu itu saya menguasai di Jawa Tengah, wilayah Jawa Tengah. Ya, tugasnya mengelola personal yang ada di wilayah Jawa Tengah dan membangun teritorial di wilayah Jawa Tengah. Ya, saya banyak melakukan perubahan-perubahan karena memang saya menjabat di masa yang sulit ya. Waktu itu tribulasi, pasca bom Bali 1 banyak terjadi penangkapan, sehingga boleh dikata JI runtuh lah waktu itu, karena hampir 400 lebih yang ditangkap. Nah, disitulah kami harus membangun kembali. Nah, disitulah kami membuat panduan yang berbeda mungkin dengan sebelumnya. Kalau dulu menggunakan PUBG, nah kemudian PUBG kita bukan karena kami kesulitan untuk mengaplikasikannya di situasi yang tribulasi seperti itu. Kami membangun konsep TASTOS ya, singkatannya Total Amnia System dan Total Solutions, ya, disingkat TASTOS. Nah di situ intinya berisi SOP ya, Standard Operating Procedure untuk menjaga keamanan, sifatnya bertahan, bagaimana supaya tidak tertangkap dan bagaimana tetap bisa survive. Perubahan itu antara lain satu tentang arah ya, tentang arah. Jadi kalau dalam PUBG itu Indonesia ini wilayah garap utama. Nah, sementara dalam strategi tamkin kita menganut teori dua lengan disebutnya. Ini dari Syekh Muhammad bin Abdullah, dia meneliti hadis-hadis. Dia menyimpulkan bahwa nanti perubahan itu bukan dari Indonesia, tapi perubahan ini nanti dari wilayah yang secara sejarah Islam memang dulunya pernah Islam itu tumbuh di sana. Nah, dari hadis ini teliti ada dua wilayah, yang satu namanya Sam, yang satu namanya Yaman. Maka disebut dua lengan, teori dua lengan. Jadi nanti perubahan dunia ini akan terjadi dari Sam dan Yaman. Jadi kan tadi saya katakan kita fokus ke SAM. Nah, di SAM kita pengen kontribusi. Nah, sementara SAM ini kan Timur Tengah. Nah, kita mencoba apa yang bisa kita sumbangkan. Nah, bedanya orang Timur Tengah dengan orang Timur adalah kemampuan bela diri. Nah, saya pikir ini bisa masuk. Kita akan bisa ke sana bukan istilahnya nggak dihargai, tapi kita bisa menjadi instruktur juga. Dan betul ketika sampai di sana kita jadi instruktur bela diri. Jadi prinsip kami memang kita adakan seleksi karena ini kan memasuki wilayah internasional, artinya harus berkualitas ya. Kita minta untuk Pak Karso menseleksi, artinya mulai dari bentuk fisiknya, ya kan, kemudian punya penyakit apa, mungkin punya basic bela diri sebelumnya, kemudian mentalnya, kesabarannya dan sebagainya memang dites oleh timnya Pak Karso. Jadi ada seleksi. Nah kemudian karena di sana harus bisa bahasa Arab, memang kita mendahulukan yang dari pondok pesantren. Di sini memang gabungan ya, nggak mesti yang terbaik, karena yang terbaik biasanya jadi ustadz di pondok pesantren lagi, tapi intinya dia secara fisik dan secara bekal ilmu syar'inya dan ilmu bahasanya cukup. Iya, dan dia punya bakat bisa memimpin ya, karena nanti kan akan menjadi instruktur dan sebagainya. Kami berteman dengan semua fraksi jihad, dan masing-masing fraksi jihad ini punya kemampuan yang berbeda-beda, punya persenjataan yang berbeda-beda. Ketika di faksi jihad itu punya tank, ya dia akan ajarkan pada kami masalah tank. Nah, ketika dia bisa masalah bom, masalah bahan peledak, ya dia ajarkan sama kami. Ketika dia punya senjata berat, dia akan ajarkan pada kami. Jadi seperti sahabat aja, dia punya apa, biasanya dia kasih. Jadi itu adalah kreasi daripada para pelatih untuk laporan kepada kami. Jadi laporan kalau dibikin datar-datar gitu kan membosankan. Maka mereka memberikan pada saya dua bentuk laporannya, adalah satu video pertandingan
Jadi mereka ikut bertanding melawan atlet-atlet nasional dan mereka jadi pemenang meskipun bukan atlet nasional, tapi para atlet ngakui heran. Ini bukan atlet nasional tapi kok staminanya seperti atlet nasional kan gitu. Padahal sebetulnya berlatihnya sama karena kita punya beban latihan yang sama. Nah itu dikasihkan kepada saya. Yang kedua ya dibentuk dalam bentuk seperti itu, simulasi seperti ada ceritanya kan gitu. Sebetulnya niatnya para pelatih seperti itu aja. Puluhan emak-emak di Medan, Deli, Sumatera Utara mengamuk hancurkan mesin judi. Ayu Semalam kembali sesaat lagi.